Kembali bertemu dengan saya, Nelson Siahaan. Masih terus berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, agar Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang terus berlanjut menyaksikan video ini, saya berpengharapan kepada Tuhan agar Tuhan tetap melindungi dan bahkan memelihara saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas tentang penebusan dalam kebenaran atau tetap bertumbuh dalam kebenaran. Jangan pernah kompromi atau sampai tidak mengalami kompromi dengan dosa-dosa, atau tidak kompromi dengan kemunafikan-kemunafikan, atau tidak kompromi dengan keinginan-keinginan daging, sampai kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Berlanjut dari video keberhasilan dalam 3 kehendak Allah. Yang pertama dikatakan melakukan kehendak Allah dalam kebenaran, dan yang kedua melakukan kehendak Allah dalam penyucian, dan yang ketiga melakukan kehendak Allah sampai mengalami kesempurnaan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bagaimana proses atau praktek daripada kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, hal ini mungkin sangatlah sulit untuk kita lakukan jikalau kita masih berbicara atau condong kepada arah yang namanya kedagingan. Tapi kesempatan ini kita akan belajar bagaimana proses atau praktek untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 berkata bahwa kamu telah ditebus dari perbuatanmu yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang kita. Menggambarkan atau memberikan pengertian kepada kita semua bahwa proses dasar untuk melakukan kebenaran ialah percaya atas penebusan Kristus yang mengangkat kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita telah ditebus dari segala perbuatan kita yang sia-sia, yaitu yang berbentuk daripada perbuatan dosa yang telah berlalu yang kita lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses atau praktek kebenaran itu atau untuk melakukan kebenaran ialah percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Oleh sebab itu bangkitkan kepercayaanmu untuk meningkatkan atau menumbuhkan kebenaran di dalam setiap diri kita masing-masing. Item yang pertama. Item yang kedua ialah untuk kita bisa hidup atau melakukan kehendak Allah dalam kebenaran, maka yang perlu kita lakukan adalah melanjutkan kepada sebuah pertobatan. Bukti seseorang percaya kepada Allah atau bukti seseorang percaya kepada penebusan Yesus, maka harus melakukan pertobatan lewat daripada perbuatan maupun perkataan. Pertobatan yang dimaksud di sini ialah bertobat dari 5 dosa utama yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua
ayatnya yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, serta fitnah. Didasari dari pertobatan kelima keinginan-keinginan daging ini, dimulai dari kejahatan sampai kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dilanjutkan kepada tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, serta fitnah. Sampai kepada puncak pertobatan, yaitu mencapai kepada 666 dosa, sama dengan menjadi antikris di dalam setiap kehidupan manusia. Pertobatan-pertobatan seperti inilah yang diinginkan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bisa dituntun dalam koridor-koridor kebenaran, seperti lorong yang ada di belakang saya ini. Lurus, memiliki kebenaran yang berdasarkan daripada kehendak Tuhan. Bagian yang ketiga, untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, yaitu kita harus mau masuk di dalam proses penguburan dosa, sama dengan meninggalkan dosa-dosa masa-masa yang lalu, baik itu dari sistem keturunan maupun dosa-dosa yang sudah kita perbuat dari dulu, bahkan sampai saat detik ini. Kedepannya berjuang untuk bisa hidup benar, maka kasih karunia Kristus, maka penyertaan Roh Kudus akan ada bersama dengan kita. Bisa kita mengalami tuntunan Roh Kudus lewat hidup dalam seluruh kebenarannya Allah, yang membuktikan kita hidup dalam kebenaran. Pada kesempatan ini, 3 macam praktek untuk bisa menuntun kita hidup dalam kebenaran. Dan jika kita bisa mengerjakan ketiga item ini, maka hal inilah yang akan menuntun kita kepada puncak berikutnya, atau kepada langkah berikutnya untuk mencapai kepada penyucian. Proses penyucian tidak kita bahas hari ini. Waktu yang akan datang atau waktu berikutnya kita akan bahas untuk berbicara tentang penyucian. Namun pada kesempatan hari ini, ayo bertumbuh dalam kebenaran. Meskipun sebenarnya secara daging sangat sulit, secara pemikiran sangat sulit, tetapi jangan jengkali kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan dirimu. Jangankan keadaan kita yang tidak layak atau sama dengan keadaan-keadaan yang penuh dengan dosa, tetapi Yesus sanggup untuk mengubahkannya dan menjadikan sesuatu kehidupan kita dari yang tidak layak menjadi sesuatu hidup yang layak kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ayo tetap bangkit, jangan lalai, terus bertumbuh di dalam kebenarannya Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.